Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi. Masih bersama Dini Nurfadila di sini. Hari ini saya akan membahas mengenai kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi memiliki artian berwenang untuk melakukan sesuatu dan untuk melaksanakan sesuatu. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan di bidang tertentu yang dilandasi atas dasar keterampilan dan pengetahuan. Kompetensi ini merupakan kata benda. Sedangkan kompetensi guru adalah merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penugasan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Adapun kompetensi pedagogi guru dan contoh penerapannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, menyangkut spesifik moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, ada penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dan yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan peserta didik. Kompetensi guru yang kedua ada kompetensi kepribadian guru. Contohnya antara lain, yang pertama bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi guru yang selanjutnya ada kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru ini berkaitan dengan yang pertama, bertindak objektif secara tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Yang keempat, ada berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis. Yang selanjutnya ada kompetensi guru profesional. Adapun kriteria kompetensi guru profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalisme secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Adapun bukti konkret dari standar kompetensi guru adalah RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus pendidikan. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
Mengapa seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dasar tersebut? Hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas. 4 kompetensi dasar guru perlu dipahami dan dihayati bagi setiap guru dan calon guru. Dengan penguasaan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru dapat melakukan hal yang semestinya dilakukan guru yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Ada kondisi yang mungkin akan terjadi jika guru tidak memiliki 4 kompetensi dasar tersebut. Guru yang kurang terlatih akan mengakibatkan peserta didik yang tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya guru memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dengan baik dan benar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.